Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun. In fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasaro yang kasiru inkisaron wa munkasaron kasarun in kasir la tangkasir munkasarun munkasarun. In faddo yang faddu in fidodon wa munfaddon fahuwa munfaddun. Faddo la tanfaddo munfaddun munfaddun. Yang qada yang qadu yang qiyadan wa munqadan wa munqadun la tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in ya'an wa munma'an fahuwa munma'un wa dzaka munma'un. In ma'latan ma'mun ma'un munma'un. In jalayan jaliin jilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa dzaka munjalan. In jalik jalan munjalan. Imbara yambari imbiraan wa mumbarat fahuwa mumbarin wa dzaka mumbarat. Imbari la tambari mumbaron mumbaron. Intafa'a yantafi'u intifa'an wa muntafa'an fi'un wa dzaka muntafa'un. Intafi la tantafi muntafa'un muntafa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Yang nyalokinya biar kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji, ini tinggal 2 malam ya kita membaca Ummul Kitab. Surah hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'allif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala trouble Kak. Jami awali songo Husain Mbah Khalil Bangkalan Madura. Husain Mbah Masari Jombang, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Kota, Mbah Gede, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Masjidik Jember. Wa ana khusus Husain Ilaro, Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Maimun Zubair. Wa ana khususan Ilaro, Mbah Maksum Husain Ilaro, Mbah Sal Mahfud, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Abdullah Salam, Kiai Abdullah Rifai. Wa ana khususan Mbah Madun Pondoan, Mbah Arwani Kudus, Mbah Yasin Bareng. Wa ana khususan Ilaro, Mbah Turehan Kudus. Khususan Ilaro Mbah Mun, khususan Ilaro Ki Sa'roni Ahmadi, khususan Ilaro Mbah Ki Fatoni, Mbah Anwar, Mbah Sore Darat Semarang, khususan Ilaro Abu Yadim Yati Banten, saya Nawawi Banten, Ki Yusuf Taujiri Garut, Ki Ilyas Rukhiyat Tasikmalaya, Angno
Sukabumi. Angno Cianjur, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini karena Yusuf udah pulang, walaupun saya masih rada-rada puyeng ini sebenarnya. Pandangan mata pun masih kurang normal, tapi nggak apa-apa. Sebagaimana yang udah-udah kan memang setiap puasa makan kita ngaji sampai malam terakhir kan gitu kan. Kita bertahan dengan santri yang ada. Ini masih berapa nih? 8, yang cowok, perempuan 6. Berarti berapa? 14. Biasanya 15 karena Senok pulang sama Baim gak ngaji kan. 16 biasanya. Oke, kita lanjut. Sanodon. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ay hadza tambihun. Bermula ini itu tambih, peringatan. Isinya tambih, warning. Ini perlu untuk diingat-ingat. Yang namanya tambih itu berarti perkara penting gitu. Minal asma'i ma tajibu idhofatuhu imma lafdhon wa maknan kalabbaika. Minal asma'i itu diantara isim-isim. Minal asma'i itu diantara isim-isim. Ma bermula isim. Tajibu yang wajib. Apa idhofatuhu memudhofkan ma. Memudhofkannya imma lafdzon, ada kalanya apanya lafadznya. Jadi idhofah lafdziyah. Kan kemarin idhofah udah dibahas sama Yusuf. Idhofah kan terbagi dua. Ada idhofah lafdziyah dan idhofah maknawiyah. Wa maknan dan apanya maknanya. Nah, di antara isim yang ada terdapat isim yang wajib dimudhofkan, baik mudhofnya secara lafdzon wa maknan. Kalabbaika seperti contoh labbaika. Itu labbai bukan lebih banget mah. Kalau lebih banget mas lu itu pada ngerti. Labbai itu kan kalian kalau haji umrah itu kan labbaik Allahumma labbaik itu kan. Kalau nggak bisa kan diganti lama-lama baik gitu kan. Ngapalin labbaik Allahumma labbaik. Kalau bukan tukang ngaji kan susah. Ya sampai ada bacanya bukan labbaik Allahumma labbaik, lama-lama baik, lama-lama bangun cuci muka. Ngaji baru mulai sudah tidur saudara. Cuci muka. Beta. Maknanya labbaika yaitu kalau bahasa ininya sendiko dawuh. Saya memenuhi panggilanmu, itu kalau terjemahan bebasnya. Labbaika memenuhi panggilanmu, siapa saya, gitu maksudnya. Wasadzat, nah labbai itu biasanya dimudhofkannya ke isim dhamir. Itu contohnya labbaika. Kan oke? Wasadzat dan nerecel. Nerecel itu menyalahi kaidah. Mana asalnya saw itu nerecel. Jadi melanggar ketentuan. Apa idhofatuha memudhofkan labbai lidzahiri terhadap isim zahir. Umpamanya labbayillah umpamanya. Nah itu sal. Karena normalnya labbai itu
dimudhofkannya kepada domir gitu loh. Domir kok domir yang mukhatab. Oh, ngerti kan? Maka walid domiril ghaibi, dan kepada domir yang gaib, seperti umpamanya labbaihi, itu termasuk syadz. Wakusoro udah, wakusoro dan kusoru, seperti lafadz kusoro muannas, kusoru mudzakkar. Wa maknahuma, dan bermula maknanya kusoro dan kusoru mudzakkar dan muannas, ghayatus syai'i, itu maksimalnya sesuatu. Nah, itu termasuk isim yang wajib dimudhofkan adalah kusoro dan kusor, yaitu merupakan puncak dari segala sesuatu. Walada dan lada itu kan udah apa namanya, udah nggak asing kan di telinga kita. Ladaihi, ya kan, di Quran kan banyak. Jadi asalnya lada, ketika dimudhofkan ke lafadz lain, yang alif yang kayak ya itu disukun berubah menjadi ya. Nah, kan ladaihi, ladallahi, ya kan. Nah, itu di sisi harokatin. Wa baida dan baida. Baida itu ya maknanya cuman, itu dalam hadis ana afsahu man natoko biddodi baida anni min Quraisyin. Nanti kalau habis lebaran nanti dibahas dalam balaghah, itu namanya badi' al madhu bima yusbihu dhamma. Nah, itu baida. Salah satu yang dipergunakan adalah baida. Ini suara saya rada-rada ini, karena kemarin saya jatuh kan, gigi saya copot 3, ngerti? Lombong habis ini waktu kemarin jatuh itu. Oke, wasiwa dan siwa. Kalau siwa itu kan kalian udah tahu dalam bahasan istisna, ya kan? Itu bahasanya bisa siwa, siwan, suwan, sawaun, loh gitu loh. Wa ingda dan ingda, maknanya di sisi. Wa haitsu dan haitsu, itu lafadz-lafadz yang wajib mudhof, isim maksudnya ya. Wa zi dan zi bimakna sohibin, berarti zi yang maknanya sohib, berarti apa? Asma sittah lah, kelas bukan jurumiyah. Kalau jurumiyah oke, asma sittah. Nah, ini kan kawakib ya, asma sittah. Lu baru bangun pelah. Ini anu kemana ini? Najwa udah pulang. Kapan pulangnya? Ngomong ke ibu nggak? Ngomongnya habis lebaran. Bimakna sohibin, yang semakna dengan sohib, berarti zi asma sittah. Wa ulati dan ulati, maknanya perempuan-perempuan yang memiliki. Ulatil ahmal itu kalau dalam Al-Quran. Wakila dan kila, awas bukan wakulan, harokatin. Kila itu kan isim yang wajib mudhof ke isim tasniyah. Kalau untuk mudzakkar, wakilta dan kilta. Ini Bipahu suruh ngopi ini. Bismillah. Nah, ini saya baru ngopi yang kedua ini. Ini kopi istimewa. Saya dibawain sama Mbah Yai Ulil, makanya udah saya ngopi aja. Nah, ini baru yang kedua nih, saya semenjak jatuh itu. Baru 2 kali ini saya ngopi.
Nah ternyata kalau memang lambungnya udah sehat ya ngopi lagi saya lah. Ngapain takut ya. Oke, kila dan kilta ya, wa ma'a dan ma'a maknanya beserta, waladun dan ladun di sisi. Nah lafaz-lafaz itu udah saya ulangi, labbai yang harus dimudhofkan ke isim dohir, syad kalau diidhofahkan ke isim dohir atau domir yang goib. Kusoro termasuk mudzakarnya kusor yang mananya ghayatus syai', termasuk laja berarti kan berapa itu? 1 2 3 4 5 baida, 6 siwan, 7 ingda, 8 haisu, 9 zi, 10 ulati, 11 kila, 12 kilta, 12 ya, 13 ma'a, 14 ladun. Dari 14 lafaz itu wajib dimudhofkan lafdzon wa maknan. Oke. Wa imma maknan fakot, dan ada kalanya apanya maknanya fakot saja. Jadi zahirnya doang yang diidhofahkan. Maksudnya bagaimana? Bi ayyajuza. Gambarannya bahwa boleh apa khatful mudhaf ilaih, membuang mudhaf ilaih, ma'aniyati maknahu, serta meniatkan maknanya mudhaf ilaih. Secara lafaz mudhaf ilaihnya enggak ada, dibuang, cukup diniatkan. Ngerti maksudnya? Jadi udah nantilah kaba'dzin wa kullin wa subhana wa id wa ghairin wa mislin atau wa masalin wa qabla, wa qablin itu wa ba'da, wa khasaba, bukan khasiba kalau khasiba, atau wa khasba, khasbunallah itu loh, wadunal jiha waduna, itu yang pertama ba'dun sebagian, kulun semuanya, subhan maha suci, id ketika itu ya kan, ghairu, mislu, misli berarti wa qabli, wa ba'di, wa khasbi, wa duni, dan lafaz duni, wal jihati sitti, dan arah yang 6. Arah yang 6 itu apa? Amama, ngerti, depan, khalfa, shimala sebelah kanan, yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, fauqa di atas, tahta di bawah. Itu diingat-ingat itu yang dimaksud wal jihatu situ gitu loh. Kan udah dibahas dalam dalam tauhid itu. Al-mutaqabil gimana? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal jihatul situ itu kan ghaliban dalam normalnya. Nah, lafaz oke, yang kelompok yang kedua ada kalanya isim yang mana isim tadi dimudhofkan, cuman idhofahnya idhofah maknawiyah, hanya makna tok. Maksudnya makna tok, bi ayaju ya khadful mudhaf ilaih ma'aniyati maknahu, mudhaf ilaihnya boleh dibuang, cuman cukup diniatkan maknanya. Seperti ba'dzin, ra'ai ba'dzuhum, kan gitu. Atau wajah kullun, ai kullu akhatin umpamanya, ngerti? Nah itu cukup. Makanya tanwin yang ada pada ba'dzin, tanwin yang ada pada kullun itu disebut dengan tanwin iwat an jumlatin, an kalimatin mahdzufah, gitu loh. Oke? Nah itu diantaranya ya, termasuk subhan, id khina wa anzum khina izin. Nah itu kan ai khina id
balaghatir ruhu al hulkum kan gitu. Ingat itu. Makanya ini harus diperhatikan. Mempelajari kawakib itu beda dengan jurumiyah. Kan dari kemarin udah saya bilang, kelasnya kawakib itu udah memang udah selevel alfiyah. Makanya idzofah pun dibahas tuntas. Begitu loh. Wa idza khudifat, dan apabila dibuang, itu ada yang khudifa enggak? Redaksi kitab yang lain enggak ada. Itu kan al-mudhafu gitu loh. Wa idza khudifa, yang paling enak kan wa idza khudifa. Kenapa dimuannaskan? Dan apabila dibuang gitu loh. Apa al-mudhafu isim mudhaf? Min hadhihi, dari ini, itu lafadz ba'dzun, kullun, subhan dan seterusnya. Kulliha ya semuanya hadhihi. Khallafa, tasdid lamnya. Khallafa bukan khalfahu, ntar lu bacanya khalfahu lagi. Jawabnya idza khallafa, maka menggantikan hu pada mudhaf. Apa al-mudhafu ilaihi, mudhaf ilaih. Menggantikan fil i'rabi, dalam i'rabnya, wa ghairihi, dan lainnya i'rab. Udah titik. Ini tambihun, tolong nanti dimutolaah. Kalian nanti yang kan kesempatan 10 hari libur lebaran. Udah jangan tentang lebaran ya enggak, mainan enggak karuan. Nah, tetap ntar dianuin santi. Sehari 2 hari mah enggak ngaji enggak mengapa. Hari ketiga ntar yang kecil-kecil ini ajarin ngaji gitu, tetap ngaji persuasif. Enggak ada kamus kita santai-santai leha-leha, kan enggak ada. Nah, itu maksudnya supaya waktunya juga tetap ada faedahnya, ada manfaatnya. Beri saya kok nggak pulang? Saya nggak pulang, nggak boleh. Lu masih ngantuk, Pin? Masih ngantuk? Jengguk, Pin. Wah, kan lu sama-sama Kalpin. Ngantuk, jengguk aja udah. Lah iya. Oke ya, biar difahami ya. Lanjut. Ya, ini biar khatam nyampe babu i'rabil af'al. Besok maksudnya kita bikin 2 pertemuan. Ya iyalah. Jadi nanti ngulang habis lebaran enak. Babu i'rabil af'al kan enak. Oke, wa amal idhofatul lafziyatu, dan adapun bermula idhofah, memudhofkan isim mudhof ke mudhof ilaih, perbuatan memudhofkan itu namanya idhofah gitu loh. Al-lafziyatu, yang bangsa lafaz, wahiyah, dan bermula al-idhofah al-lafziyah, idhofatul wasfi, itu memudhofkan isim sifat. Isim sifat itu apa? Isim fa'il, isim maf'ul, masdar dulu, masdar. Kronologisnya itu sifat, musabbahat, termasuk isim tafdil. Nah, itu diingat-ingat. Dimudhofkan ila ma'mulihi, kepada lafadz yang diamalkan wasfu. Ma'mul itu isim yang diamalkan oleh isim sifat. Dharibu Zaidin contohnya. Itu kan asalnya dharibun Zaidan gitu loh. Fala tufidu, jawabnya amma. Nah, ingat-ingat. Kalau ada amma, walaupun udah diulang-ulang tetap diingatkan. Jawabnya pasti ada fa. Maka itu fala tufidu. Apa alfiahnya?
Kan kayak kemarin dites sama Ustaz Gobur bab khobar aja, nggak khobar 1, 2, 3 sampai banyak kan. Wa akhbaru bisnani au bi aksaro. Terusnya apa san? Tumben lu ingat. Nah, itu kudu apalah, makanya diinin kualitasnya itu. Fala tufidu, maka tidak memberi faedah apa idhofah lafziyah. Udah ada. Ya al mudhofa pada mudhof, ta'rifan pada makna ta'rif. Apa makna ta'rif? Memakrifatan. Kalau idhofah maknawiyah kan kemarin udah dibahas sama Usub. Contohnya lafaz gulam dimudhofkan ke Zaid. Gulamu Zaid, Zaidin. Gulam ini kan nakirah, dimudhofkan ke lafaz Zaid. Nah, maka gulam yang tadinya nakirah berubah menjadi makrifat. Itu kalau idhofahnya idhofah maknawiyah. Nah, kalau idhofah lafziyah yaitu memudhofkan isim sifat kepada ma'mulnya, seperti lafaz dharibu Zaidin. Itu asalnya dharibun Zaidan. Itu enggak mempunyai faedah apapun. Kaitannya takrif, memakrifatkan. Jadi dharibu Zaidin ya biasa aja. Enggak mempunyai takrif. Kemudian dharibun itu makrifat karena dimudhofkan ke Zaid. Beda dengan gulamu Zaidin. Bisa bedain kan? Nah, itu maksudnya. Bidalili wuqu'il mudhofi, dengan dalil terjatuhnya mudhof fiha di dalam idhofah, sifatan hali menjadi sifat lin nakirati bagi isim nakirah, fi nahwi qaulihi ta'ala, dalam seumpama firman Allah Ta'ala. Ya ini hadiyam balighul ka'bati. Nah itu hadian hali menjadi hadiah balighul ka'bati, yang sampai ke Ka'bah. Nah itu hadian kan sifat, balighul ka'bati kan naat, ya kan? Hadian itu mausuf, balighul ka'bati sifat. Hadian kan nakirah, balighul ka'bati, baligho itu mudhof, al ka'bati mudhof ilaih. Tapi idhofahnya balighul ka'bati, idhofahnya idhofah lafziyah. Nah, itu enggak mempunyai makna takrif, enggak mempunyai faedah takrif. Lah, terus bagaimana? Ya enggak ada pertentangan dengan hadian balighul ka'bati, antara na'at dan man'ut enggak beda nakirah sama makrifat. Nyambung kan? Nah, itu maksudnya. Oh, itu ada tuh. Fahadian, maka bermula lafaz hadian nakiratun. Itu berupa isim nakirah, mansubatun yang dibaca nasab, alal khali atas sebagai khal. Wa baligho, dan bermula lafaz baligho na'tuha, itu naatnya nakirah. Itu boleh na'tuha, boleh na'tuhu. Ya kalau na'tuhu ya naatnya hadian. Ya kalau na'tuha ya naatnya nakirah, kan gitu. Walau kanat, sekalipun ada idhofatuhu, apa idhofahnya hadian, mufidatan, itu memberi faedah, lit ta'rifi, terhadap ma'rifat. Lamma sokha, lima, karena perkara sokha yang sah, apa ja'luhu, menjadikan ma na'tan khali, menjadi na'at li hadian, terhadap lafaz hadian. Udah. Wahalan, dan khali berupa khal fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Saniya itu fihi, orang yang menemani Nabi. Fasaniya, maka bermula lafaz saniya itu bin nasbi dengan dibaca nasab, halun itu sebagai hal, minad dhamiri, dari isim dhamir, al mustatiri, di dalam yang tersimpan,
fi yujadilu dalam fi'il mudhari' yujadilu min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi, dan itu di antara manusia, man bermula orang, yujadilu yang berbantah-bantahan, siapa man, fillahi dalam masalah Allah, bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Wal halu, dan bermula hal, la saniya idfihi, itu kan tadi disebut dengan sebagai hal. Lah hal itu kan wajib tangkiri, itu wajib berupa isim nakiro, nyambung. Jadi saniya idfihi tarkibnya kan sebagai hal. Nah kelihatannya saniya kan mudhof kepada idfihi, idfi mudhof, hi mudhof ilaih. Oke, itu kan berarti ada 3 lafadz yang bermudhof-mudhofan. Saniya idfihi, saniya mudhof, idfihi mudhof ilaih. Idfi mudhof, hinya mudhof ilaih. Kan kesannya kan idfihi marifat, tapi kan sebagai hal. Nah, enggak marifat, karena saniya idfihi itu adalah idhofah lafziyah. Maka walaupun kelihatannya ma'rifat ada dhamir hi, secara tarkib tetap boleh menjadi hal, karena idhofahnya idhofah lafziyah. Kalau idhofah lafziyah itu la tufidu ta'rifan. Oke? Wal aslu, dan bermula asalnya itu ada mutakwil, tidak boleh ditakwili. Alasan yang kedua, walidukhuli rubba, dan boleh masuknya rubba alaihi atas, yaitu tadi mudhof yang lafziyah. Fi qauli syairi, dalam ucapan penyair, ya rubba ghabitina, ya rubba ghabitina laukana yatlubukum laqamu ba'adatan minkum wa khirmana. Ya rubba ghabitina, duh betapa banyak orang yang mencariku, orang yang cinta mencariku. Laukana, jikalau ada siapa ghabituna, itu ya telubu mencari siapa ghabituna kum pada kalian semua. Lako, hali bertemu siapa ghabituna, muba'adzatan, hali menjauh, minkum dari kalian semua, wakhir mana. Itu mirip contoh ya rubba ghabitina. Itu ghabitina kemasukan rubba. Nah, rubba itu kan masuk pada isim nakiroh, maksudnya gitu loh. Walaupun ghabituna itu kesannya mudhof kepada dhamir na, namun dia tetap idhofahnya idhofah lafziyah, gitu maksudnya. Wala tufidu, dan tidak memberi. Yang pertama idhofah yang kemarin dibahas sama Usub. Idhofah itu kan ada 2. Pertama fungsinya untuk makna ta'rif, yang kedua makna takhsis. Wala tufidu, dan tidak memberi faedah apa idhofah al mudhofa pada mudhof aidon kali juga sebagaimana ta'rif tidak memberi faedah takhsison pada makna takhsis. Bidalili anna asla qaulika, dengan dalil sesungguhnya asal ucapanmu dharibu zaidin, yaitu lafaz dharibu zaidin bil jarri, dengan dibaca jar lafaz zaidin. Dharibun zaidan itu asalnya dharibun zaidan atau dharibin zaidan, terserah. Bin nasbi intinya
bin nasbi dengan membaca nasab Zaidan. Fal ikhtisasu maka bermula mana ikhtisas bil ma'muli dengan ma'mul dharibun Zaidan asalnya kan menjadi dharibu Zaidin kan itu ada mana taksis maujudun itu telah wujud maujudun itu telah wujud qoblal idhofati sebelum ada idhofah sebelum dharibu Zaidin ya memang dharibun Zaidan artinya yang menjadi maksus bil madrub itu ya Zaid falam tahdus maka tidak menjadi baru tidak terjadi itu juga boleh apa al idhofatu idhofah takhsisan pada makna taksis jadi idhofah lafziyah pertama tidak mempunyai atau tidak memberi faedah tarif yang kedua juga tidak berfaedah taksis karena takrif dan taksis itu adalah idhofah makna wiyah. Nah, terus kalau idhofah yang seperti ini idhofah lafziyah tidak mempunyai faedah takrif ataupun taksis terus mempunyai faedah apa? Wa innama tufidu dan bahwasanya memberi faedah ai hadhil idhofatu tegasnya apa ini idhofah al-lafziyatu yang bangsa lafaz amron pada perkara lafzian yang bangsa lafaz yang bangsa lafzi fa idhofah lafziyah itu mempunyai faedah urusan yang berkenaan dengan lafaz wa huwa dan bermula amron lafzian at-takhfifa. Nah, itu ribet itu. Itu kan kalau kitab kalian kan at-takhfifa. Ya kan? Karena menjadi maf'ulnya tufidu. Tapi kalau dalam kitab syarah itu enggak at-takhfifa tapi at-takhfifu. Karena khobarnya wa huwa. Paham maksudnya? Jadi sebenarnya enggak ada yang salah. Paham ngerti kan? Nah supaya kok itu at-takhfifa benar kalau melihat kitab matan gitu loh. Wahwa dan bermula amrun lafdiyun at-takhfifu itu memberi keringanan fil lafzi dalam lafadznya to li'annal asla karena sesungguhnya hukum asal fi sifati di dalam sifat itu anta'mala bahwasanya beramal apa sifat an-nasba pada nasab walakinil khafdu dan tetapinya bermula membaca khafat akhaffu itu lebih ringan kalau khafif ringan kalau akhaf lebih ringan makanya itu fa-nya kita sit akhaffu asalnya akhfafu akhaffu itu lebih ringan minhu dari nasab membaca jer membaca khofat itu jauh lebih ringan daripada membaca nasab idla tanwina karena tidak ada tanwin itu maujud ma'ahu bersama idhofalah mudhof itu kan doribun Zaidan nih gua tulis biar di mana sih letaknya takhfif perhatikan. Kalau ada lafaz doribun, ini tanwinnya saya jelasin. Ini kan ada tanwin, iya kan? Mau kalian baca doribun, kayak baca doribin bebas saja, tergantung kebutuhan lu dibangunin. Alah ngaji telat, ngantuk lagi lupa, haplah. Nah, ini kan asalnya kan ini doribun, doriban, doribin, Zaidan. Zaidan kan tetap maf'ul.
Ngerti kan? Hukum asalnya. Nah, diidhofahkan menjadi dharibu Zaidin. Dharibu kayak mudhariba kayak dharibi kayak yang tadinya Zaidan menjadi Zaidin. Lah, ini kan dibaca jer. Sementara ini khofat. Membaca jer itu jauh lebih ringan daripada membaca nasab. Udah begitu, dalam lafadz dharibu atau dhariba ini kan nggak ada tanwin. Oke? Lah nggak ada tanwin itu pun udah satu keringanan itu sendiri. Nyambung kan? Itu faedahnya. Oke. Wala nunun dan tidak ada apa nun. Andekan doribun itu berupa isim tasniyah, kan doribani Zaidan kan gitu. Ketika diidhofkan kan berarti doriba Zaidin, nunnya dibu, maksudnya nun isim tasniyah atau nun jamak mudzakkar salim gitu loh. Qala mengatakan siapa Al-Asmuni pada ini keterangan fil Mughni dalam kitab Al-Mughni. Fakhina idin maka ketika ini faqauluka ya ketika ini ai khina id anta malan nasba faqauluka maka bermula ucapan kamu dharibu Zaidin yaitu lafadz dharibu Zaidin bil khaffi dengan dibaca khafat. Akhaffu itu lebih ringan min kaulika daripada ucapan kamu dharibun Zaidan yaitu lafadz dharibun Zaidan bin nasbi dengan membaca nasab. Wa dharibu Zaidin, nah itu kan asalnya dharibuna Zaidin kan. Nah karena diidhofahkan kan nunnya dibuang, maka setelah wawu nggak usah dikasih alif karena itu idhofah. Yang dikasih alif itu kan wawu fa'il. Ngerti? Nah ini bukan wawu fa'il. Fa'ala fa'ala fa'alu, iya kan? Nah kalau fa'alu kan ada wawunya, itu ada alifnya. Lah dharibu Zaidin, wawu yang ada pada dharibu adalah alamat rofa. Ngerti kan? Wawu alamat rofa beda dengan wawu yang ada pada fi'il. Nyambung. Nah, ini penting juga tuh supaya paham benar kalian. Bil khafdi lafadz dharibu Zaidin, bil khafdi dengan membaca khafat Zaidin mudhaf ilaihnya. Akhaffu itu lebih ringan min kaulika dibanding ucapan kamu dharibuna Zaidan yaitu lafadz dharibuna Zaidan. Lah dharibuna orang-orang yang memukul Zaidan pada Zaid. Nah, kan berarti Zaidannya maf'ul. Paham kan? Nah itu tetap enakan dharibu Zaidin yang sebelumnya. Bin nasbi dengan membaca nasab Zaidan. Walaupun wakilahuma jaizun dan bermula keduanya dharibun Zaidan dan dharibu Zaidin, dharibu Zaidin dan dharibuna Zaidan, dua-dua kan itu berarti. Nah, jaizun itu boleh. Tapi secara ringan tetap ringanan dharibu Zaidin, oke? Gitu loh. Walakin hadhil idhofatu dan tetapinya bermula ini idhofah yaitu idhofah lafziyah. Tufidu itu memberi faedah apa idhofah at-takhfifa pada makna takhfif faqat saja. Wajahnya dan boleh apa nahwu ad-dhariba Zaidin. Oh. Kan kalau ini enggak boleh. Ada alnya. Iya kan? Wad-dharibu Bakrin dan seperti lafaz ad-dharibu Bakrin. Boleh. Kalau dalam yang ketentuan yang lain enggak boleh. Masa
isim mudhof dikasih al. Loh. Tapi ini diberi kemudahan, diingat-ingat. Mudhof apabila kemasukan al itu nggak boleh, kecuali isim mudhof berupa isim sifat. Itu yang la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, kan ada as-sadiqul wa'dil amin, ya kan? Nah itu boleh. Kalau enggak as-sadiqu enggak bakalan boleh. Nah itu loh. Melek. Itu kalau di Alfiyah apa lo, San? Alah, apal sin. Wa waslu al bidil mudhofi mu'tafar. Nah itu kal ja'dis sya'ar. Seperti contoh al ja'dis sya'ar, orang yang keriting rambutnya. Yang keriting rambutnya ngantuk. Melek. Diri. Enak aja. Udah disuruh masih ngantuk. Ayo diri, ayo. Nggak salah sendiri masih ngantuk, ya nggak? Nah, orang udah dibangunin masih baik ngantuk, ya nggak? Senter lah orang ngantuk. Oke ya, itu penting untuk diinin biar tahu. Liwujudi takhfifi, karena wujudnya keringanan. Wamtana, dan tercegah apa? Ad-dharibu zaidin, nggak boleh. Ya gitu loh. Li'adami wujudi takhfif, karena tidak wujudnya keringanan. Khilafan, dengan berbeda. Al-Farra fi ijazatihi, dalam membolehkannya Imam Al-Farra idhofatal wasfi, pada memudhofkan isim sifat. Nah, udah normal lagi. Ini ngapa tahu orang kadang-kadang masih ngeblank. Kuliah ya semuanya ma'rif, sawaun itu sama saja, karena ada apa ta'rifuha, mau ma'rifatkan ma'rif bil alamiyati, dengan alamiah. Apa alamiah? Nama, amil isyarati atau isyarah, au ghairihima atau lainnya, alamiah dan isyarah. Kad-dharibi zaidin, seperti lafaz ad-dharibi zaidin, wad-dharibi hadza, dan ad-dharibu hadza. Udah dah, ngaji terakhir mah 50 menit. Ini kalau saya khatamin, mau khatamin sampai titik, tinggal dikit lagi ini. Lah besok tetap lanjut ngaji lah. Udah segitu aja, tapi udahlah, jiwet-wet aja udah. Nah, besok babul ini gak enak banget mata nih. Tuh. Ya udah segitu aja dulu. Besok baru waktu sama hadil idhofatu ghairu mahdhoya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.